Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita di majlis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia dengan niat iktikaf semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan menjelang waktu Isya nanti kita duduk di rumah Allah ini dihitung sebagai ibadah, menanti waktu salat fardu yang berikutnya. Mudah-mudahan dihitung kita ini seperti kita berada dalam keadaan salat, asalkan kita tetap dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan bersuci. Kemudian kita isi pula waktu yang berharga ini dengan mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita gunakan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam hidup kita, sehingga membuat kita tetap istiqamah di atas jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan kita kepada redha Allah, yang akan menyampaikan kita ke surga insyaallah. Maka mudah-mudahan inilah yang akan kita banggakan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis yang kita ikuti ini majlis yang dicemburui oleh para malaikat, yaitu majlis yang pada masa ini turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendatangkan rasa tenang di hati kita, kemudian membuat jiwa kita menjadi senang, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Karena para malaikat, bahkan ikan yang ada di air pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap orang yang hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang sifat malu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sifat malu. Kira-kira kita punya sifat malu atau tidak? Atau tak tahu malu? Itu perkataan itu berat sekali. Tak tahu malu. Oh, berat. Arba'un min sunnatil mursalin. Ada 4 yang menjadi sunnah para rasul. Sunnah maknanya yang melekat dalam hidup para rasul. Perbuatan mereka kalau mereka berbuat, kemudian ucapan mereka kalau mereka berkata-kata. Yang 4 itu adalah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-haya, malu. Yang kedua as-siwak, menyikat gigi. Yang ketiga at-ta'attur, wangi-wangian. Dan yang keempat an-nikah, menikah. Yang 4 itu melekat pada rasul-rasul yang diutus. Rasul-rasul itu adalah contoh teladan.
Nah, yang pertama dari yang 4 yang disebut itu adalah malu. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga disebutkan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, di antara perkataan yang didapatkan dari kenabian nabi-nabi yang terdahulu, bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu, adalah al-haya, malu. Sifat pemalu itu didapatkan dari setiap nabi yang diutus. Nabi Muhammad pemalu, Nabi Isa pemalu, Nabi Musa sangat pemalu, Nabi Adam pemalu. Nanti kita akan bahas melalui ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sambungan hadis, fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak punya rasa malu, maka buatlah sekehendak hatimu. Maka biasanya orang yang melakukan perbuatan sekehendak hatinya tak sesuai dengan syariat, itu adalah orang yang tak punya rasa malu. Tak punya rasa malu. Dan itu aib. Karena malu itulah yang menghalang seseorang dari melakukan keburukan. Maka dalam tunjuk ajar Melayu itu banyak sekali, apa tanda Melayu sejati? Apa tanda Melayu sejati? Memiliki sifat malu, menjaga marwah diri. Dijaganya sifat malunya itu untuk mempertahankan marwah diri. Buluh betung tumbuh di hulu, sesudah dikerat dijadikan galah. Galah untuk menggerakkan sampan. Biasanya kalau sudah mengarah ke hulu berat itu. Kalau ke hilir pakai dayung aja. Tapi kalau ke hulu itu pakai galah. Menggalah itu mesti sampai ke dasar sungai itu. Maka biasanya kalau menggalah ke hulu itu di tepi-tepi sungai itu. Buluh betung tumbuh di hulu, sesudah dikerat dijadikan galah. Kemudian hidup beruntung menjaga malu. Hidup yang beruntung itu adalah hidup yang menjaga malu. Faedahnya banyak, membawa berkah. Banyak lagi itu pepatah-pepatah yang menyebutkan tentang menjaga malu. Sebenarnya malu itu apa? Malu. Punya sifat malu? Malulah duduk di depan orang-orang tua semua itu di sana itu. Belakang, malulah duduk di depan. Apa mana malu itu? Apalagi anak gadis duduk di depan dekat tangga rumah. Oh, itu dulu di kampung-kampung itu perempuan tak tahu malu. Atau suaranya tinggi. Wah, itu tak tahu malu. Apa mana malu itu? Malu melanggar perintah Allah, malu durhaka kepada orang tua, malu melakukan kejahatan, umpamanya penipuan, curang. Karena keburukan-keburukan itu nanti kalau diketahui oleh orang lain, maka kita pasti akan terhina. Malu menjadi terhina. Karena terhina itu buruk, tercela. Malu ini kaitannya dengan buruk, dengan tercela. Orang yang punya sifat malu akan menahan dirinya dari melakukan perbuatan yang bisa membawa kepada keburukan dan kehinaan. Malu.
Contoh mudah. Ini biasanya, ini hanya sebagai contoh saja ya, untuk mudah faham. Kalau kita punya kekurangan, orang lain dalam bentuk rupanya itu baik, tetapi kita mungkin punya bentuk rupa kurang baik. Orang bibirnya baik, tapi kita umpamanya sejak lahir bibir kita sumbing. Malu atau tidak? Nah, ini kan sifat kekurangan. Maka kalau kita juga mau tertawa bersama orang lain yang punya sifat malu tuh, kalau bibirnya sumbing macam mana dia? Ditutup malu. Jangankan sumbing, ompong aja gigi itu 2-3. Kemudian tertawa. Biasanya dahulu ketika tertawa lepas saja, terbuka mulut. Sekarang mengapa bapak tutup mulut itu? Malu. Kenapa malu? Gigi dah ompong. Malu itu tidak suka karena ada kekurangan atau yang buruk yang membuat kita menjadi terhina. Dulu siapa yang punya sifat malu ketika di dalam surga? Karena tabiat manusia tak mau tubuhnya itu terbuka. Bahasa yang tak sedap didengar itu telanjang. Itu siapapun manusia tak suka tubuhnya itu terbuka. Tapi ketika telah memakan buah pohon yang dilarang, akhirnya pakaian yang dipakai dalam surga itu terlepas. Malu. Akhirnya mengambil daun-daun surga untuk menutupi tubuhnya. Siapa itu? Nabi Adam alaihi salam. Fadallahuma bil ghurur. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma. Maka ketika mereka berdua, Adam dan Hawa, telah memakan buah pohon yang dilarang itu, setelah memakannya, bermakna telah melanggar. Itu keburukan. Pelanggaran itu keburukan. Maka lepaslah pakaian-pakaian mereka, nampaklah aurat mereka. Badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka cepat-cepat mereka mengambil daun-daun di surga itu untuk menutupi tubuh mereka. Apa sebab? Jadi apa makna malu itu? Itulah dia malu itu. Jadi kalau sekarang tuh yang buka aurat itu tak tahu malu. Tak tahu malu. Nabi Muhammad pernah tersingkap betis baginda ketika membangun kembali Ka'bah. Jadi setelah banjir Ka'bah itu runtuh, hanyut. Kemudian dibangunlah kembali Ka'bah. Rasulullah naik supaya bangunan itu tinggi, Rasulullah naik memanjat. Ketika memanjat, datanglah angin kencang menyingkap betis baginda. Merah muka Rasulullah karena menahan malu. Karena ada perasaan di hati itu tidak ingin ada orang lain melihat auratnya. Karena aurat ini kan mesti ditutup, terbuka. Nah, karena terbuka jadi malu. Perempuan kan juga begitu. Perempuan itu punya rasa malu, menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Tersingkap umpamanya, malu, merah mukanya. Dan biasanya perempuan yang punya malu itu kalau berselisih dengan laki-laki, dia tak mau memandang laki-laki. Biasanya laki-laki yang memandang dia. Tapi karena dia punya sifat malu, diturunkannya payung itu. Karena dia payung kan, turunkan payung supaya laki-laki tak melihat mukanya. Karena dia punya sifat. Itu perempuan kapan itu? 40 tahun yang lalu. Kalau perempuan sekarang melalak matanya mana? Nah, dalam berjalan pun juga begitu. Perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran
Surah Al-Qasas ayat 25. Perempuan itu adalah anak Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salam punya anak 2 perempuan. Tahu kan ceritanya ni kan? Yang 2 perempuan ini membantu ayahnya yang sudah tua. Nabi Syuaib sudah tua, tak bisa lagi mengembalakan binatang ternak. Untuk memberi minuman binatang ternak sudah tak mampu lagi, karena sudah tua, dah lemah, sakit-sakit. Punya anak 2, kedua-duanya perempuan. Maka tak ada lagi yang mengembalakan binatang ternak kecuali anak perempuan. Maka anak perempuan ini bersama dengan pengembala yang laki-laki sama-sama memberi minum binatang ternak mereka. Tapi anak Nabi Syuaib yang berdua ini karena memiliki sifat pemalu, ayahnya Nabi diajarkan betul sifat malu itu kepada anak. Maka 2 anak gadis Nabi Syuaib ini tak mau bercampur dengan yang laki-laki. Mereka menjauh, mereka berdua ni menjauh. Biarlah pengembala laki-laki itu memberi minum binatang ternak mereka. Memberi minum itu di perigi sumur. Sumur itu ada penutupnya. Biasanya yang mengangkat, membuka tutupnya itu dari batu. Itu adalah 10 orang laki-laki mampu. Perempuan tak mampu. Nah, yang membantu 2 anak perempuan Nabi Syuaib itu Nabi Musa. Tahu kan cerita ni kan? Dah, kalau tahu tak perlu cerita lagi dah. Ya dah tahu, apa lagi diulang-ulang lagi, mubazir aja waktu. Nabi Musa itu pemalu juga. Sangat pemalu. Tak pernah Bani Israel itu melihat bahagian tubuh Nabi Musa itu, tak pernah, kecuali muka yang biasa nampak lah, tangan, kaki. Tapi lengan, dada, perut, paha, betis, tak pernah Bani Israel melihat tubuh Nabi Musa itu. Nabi Musa pula sangat pemalu, menjaga tubuhnya sehingga terus tertutup oleh pakaian. Tetapi pula Bani Israel berburuk sangka kepada Nabi Musa, bahkan mencela Nabi Musa. Itu Musa itu ditutupnya itu, tubuhnya itu seluruhnya karena ada penyakit kulit di badannya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan Bani Israel itu, yaitu ketika Nabi Musa, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yaitu ketika Nabi Musa mandi. Nah, biasalah orang mandi kan ditanggalkan pakaian, diletakkan di atas batu. Kemudian ketika mandi, asyik mandi, rupanya batu itu membawa lari baju Nabi Musa. Bawa lari. Ini hadis dari Imam Bukhari, sahih cerita ini. Maka nanti ada sabda Rasulullah di ujungnya. Bawa lari ke mana? Bawa lari ke tempat kerumunan tokoh-tokoh Bani Israel yang menuduh Nabi Musa memiliki penyakit kulit. Nabi Musa ambil tongkat, kejar batu tu. Hei batu, batu, bajuku, bajuku, al-hajar, al-hajar. Hei batu, batu, pakaianku, pakaianku. Tapi batu tu berlari terus. Seperti apa ya batu berlari ya? Tapi begitulah dia kehendak Allah Ta'ala. Sampai di kerumunan Bani Israel, Bani Israel melihat tubuh Nabi Musa, Masya Allah, bersih, putih, tak ada penyakit. Begitulah cara Allah membebaskan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Kemudian Rasulullah bersabda, rahmatullahi ala Musa, rahmat Allah ke atas Nabi Musa alaihissalam. Faqad uziya bi aktsara min hadza. Nabi itu diuji dengan tuduhan-tuduhan juga. Dikatakan Nabi ini penyair, gila, dukun, macam-macam tuduhan kepada Nabi. Maka Nabi sabar. Maka Nabi mengatakan, lebih berat lagi ujian Musa dahulu. Nabi Musa sebelumku lebih berat dariku, dia sabar, maka aku juga mesti sabar. Disitulah muncul hadis Nabi itu memuji Nabi Musa alaihissalam yang sabar.
Tetapi sifat pemalu Nabi Musa itu tidaklah menghalang Nabi Musa untuk bertanya kepada dua orang anak Nabi Syuaib. Karena nampak ini dua orang anak gadis ini menjauh ini. Maka Nabi Musa memberanikan diri. Sebenarnya laki-laki pemalu tak mau mendekat perempuan. Tetapi pemalu tidaklah orang yang pemalunya itu baik, sifat pemalu yang baik tidaklah menghalang untuk tidak membantu orang. Malulah saya bantu orang. Itu tidak pada tempatnya. Orang sedang susah memerlukan bantuan, maka jangan malu. Jadi ada malu yang baik, ada malu yang buruk. Mengapa tak ke masjid, Pak? Malu saya ke masjid. Malu ke masjid. Itu malu yang buruk itu. Mengapa Bapak tak duduk di depan? Mengapa di belakang-belakang? Malu saya di depan. Mengaji itu di depan, di belakang itu kurang konsentrasi. Apalagi banyak baju itu yang bertulis di punggung kawan di belakang depannya itu. Ada sibuk dia dengan tulisan. Maka di depan ini. Maka ada malu yang baik, benar, ada malu yang tidak baik, salah kalau diamalkan. Bapak tak tahu masalah ini. Mengapa Bapak diam saja? Tanyalah kepada ulama. Malu saya bertanya kepada ulama. Itu tak tepat. Itu malu bukan pada tempatnya. Nabi Musa pemalu. Tapi Nabi Musa bertanya kepada dua orang anak perempuan, mengapa kamu menjauh dari yang lainnya? Diceritakanlah, ayah kami dah tua, kami tak mau berdesak-desakan dengan laki-laki. Oh baik, kalau begitu saya bantu. Nabi Musa bantu dua orang anak perempuan Nabi Musa dan Nabi Syuaib itu. Sudah selesai diberi minuman binatang ternak mereka, cepat mereka pulang. Terkejut ayah mereka berdua tuh. Cepat apa ayah pulang? Biasa lambat. Karena biasanya menunggu laki-laki semua dulu, baru dua orang anak perempuan itu memberi minum binatang ternak. Ada seorang laki-laki tadi ayah membantu kami, kuat sekali dia, cepat memberi minum binatang ternak, maka cepat pula lah kami balik ini. Coba kamu pergi lagi jumpa dia, bawa dia ke sini, kata Nabi Syuaib. Aku akan memberi upah dari pekerjaan yang telah dia lakukan itu. Masuklah kita ke ayat pembahasan kita ini. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Istihya itu malu. Maka datanglah salah seorang anak perempuan Nabi Syuaib itu menjumpai Nabi Musa yang sudah istirahat, duduk istirahat di bawah naungan batu besar. Yang anak perempuan itu datang menjumpai Nabi Musa berjalan dengan malu. Tamshi, berjalan, ala istihya, malu. Qalat, berkatalah anak perempuan Nabi Syuaib itu, inna abi, sesungguhnya ayahku, yad'uka, memanggil kamu, wahai lelaki, karena tak kenal. Yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk memberikan upah kepadamu dari perbuatanmu yang memberi minum binatang ternak kami. Maka Nabi Musa pun pergi untuk menjumpai ayah perempuan itu. Kira-kira kan Nabi Musa kan tak tahu rumahnya, maka berjalanlah mereka berdua. Kira-kira bergandengan atau yang satu depan satu belakang? Depan belakang. Siapa yang di depan? Siapa yang di belakang? Nabi Musa depan. Bagaimana perempuan itu mau menunjukkan tempatnya kalau Nabi Musa depan? Betul, jawaban itu betul. Cuma saya perlu tanya lagi, dari mana ilmu didapat nih? Atau agak-agak aja enggak menebak-nebak. Betul, Nabi Musa di depan. Karena Nabi Musa malu kalau perempuan itu yang di depan. Dan perempuan itu juga malu kalau dia dilihat oleh Nabi Musa dari belakang. Maka dalam tafsir disebutkan Nabi Musa itu di depan,
Tapi bagaimana pula perempuan itu akan menunjukkan rumahnya kalau yang diikuti itu di belakang? Karena perempuan itu yang diikuti kan. Siapa tahu cerita ini dalam tafsir? Itu bagaimana? Isyaratnya apa? Belok kanan, kiri gitu. Keluar suara, tambah malu lah dia. Rupanya diambillah batu-batu kecil, dikumpulkan, kemudian dilemparkan. Kalau mau belok kanan, dilemparkan arah ke kanan. Kalau mau belok kiri, dilemparkan. Dilempar belok kiri berarti. Belok kanan. Begitu dalam tafsir itu. Begitu menjaga sifat malu. Kalau bergandeng-gandeng, lebihlah malunya karena dilihat orang. Bergandeng-gandeng belum suami istri dah bergandeng-gandeng, tak malu lah. Dah berdua-dua, tak malu. Tunang aja belum lagi, sudah berdua-dua, sudah bonceng-bonceng, sudah kesana kemari berdua-dua. Itu adalah yang tak punya sifat malu. Kalau tak punya sifat malu, fasna masyid, buatlah sesuka hati. Biasanya yang buat sesuka hati itu yang tak punya sifat malu, tak ada remnya itu, buat sesuka hati. Sekarang ni tak tahu malu banyak sekali. Sudah ditangkap oleh KPK, tangkap tangan, tak malu, sudah pakai rompi oranye, melambai pula dia lagi. Tak punya sifat malu. Mestinya dia tunduk, umpamanya dia tutup kepalanya dengan apa saja yang bisa menutupinya. Malu dilihat orang. Tapi sekarang ni tak tahu malu, berbangga dengan kejahatan yang dilakukan. Ya Allahu Akbar. Kalau dulu orang punya sifat malu tu lari dia, tak mau lagi dia bercampur dengan masyarakat. Terasa-rasa orang akan memandang hina kepadanya, maka dia pergi jauh. Malu. Mengapa bapak pergi jauh merantau tak pulang-pulang? Malu saya balik. Itu orang yang punya sifat malu. Anak Nabi Syuaib itu punya sifat malu, tamshi ala istihya. Falamma ja'ahu, ketika Nabi Musa sampai kepada Nabi Syuaib, faqassa alaihi alqasas. Nabi Musa pun menceritakan, karena Nabi Musa ini orang asing di Madian. Madian itu Yordania sekarang. Maka Nabi Musa pun menceritakan tentang dirinya. Saya ini di Mesir sebenarnya, tetapi saya tumbuk orang mati. Maka saya lari ke sini karena takut nanti saya dihukum di sana. Ini ada kisahnya, ini menumbuk orang mati ini. Karena untuk membela salah seorang pemuda yang dianiaya oleh penduduk tempatan Mesir itu. Nah, pemuda itu adalah dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa ini dari Bani Israel. Orang ngawak maka dibantunya lah. Sama-sama orang dari kalangan Bani Israel, terkuat meninju, mati orang yang ditinju itu. Khawatir akan dihukum di negeri Mesir, maka larilah ke negeri Madian. Maka ketika sampai di negeri Madian, diceritakan kepada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu Nabi. Maka apa kata Nabi Syuaib? Ini dia. Rupanya Nabi Syuaib ini kan sama-sama Nabi nih. Nabi Musa pemalu, Nabi Syuaib pun pemalu juga. Qala, Nabi Syuaib berkata, la takhaf, jangan kamu takut wahai Musa. Najauta minal qaumil zalimin, kamu selamat dari orang-orang yang zalim itu, yang akan mengejar kamu untuk membunuh kamu. Karena hukum kisos kan. Kamu selamat karena kamu melakukan kesalahan tanpa sengaja. Dari mana kita tahu Nabi Syuaib itu juga punya sifat pemalu? La takhaf, jangan kamu takut, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang selamat dari orang-orang yang zalim, wahai Musa. Dari mana kita tahu bahwasanya Nabi Syuaib itu punya sifat pemalu? Orang kalau sudah berbuat baik kepada kita, Nabi Musa sudah berbuat baik kepada Nabi
Syuaib, yaitu membantu anaknya memberi minum binatang ternak. Maka Nabi Syuaib malu kalau tidak membalas bantuan orang lain yang telah ia terima. Maka bantuan yang diberikan oleh Nabi Syuaib adalah menghilangkan rasa takut yang ada pada Nabi Musa. La takhaf, jangan kamu takut wahai Musa. Dibalas. Nabi Musa memberi bantuan, yaitu memberikan bantuan berupa memberi minum binatang ternak. Nabi Syuaib membantu menenangkan Nabi Musa. Kita juga begitu. Kalau ada orang yang telah memberi bantuan kepada kita, maka malu kalau kita tidak membalas bantuan. Ada orang beri hadiah kepada kita, orang aja terus beri hadiah kepada dia. Dia tak pernah beri hadiah pada orang. Ini orang yang dia ajak ke kedai, orang lain aja yang bayar. Dia tak pernah membayarkan orang lain. Ini orang yang tak tahu malu. Orang lain itu yang belanja, ini tak pernah belanja. Ini orang yang tak tahu malu. Yang tahu malu, orang tu dah datang ke pesta kita dulu. Malulah kita kalau tak datang pula ke pesta dia. Sekarang kita diundang ini. Nah, ini biasanya suami istri kan. Mari kita datang. Jauh tempatnya, tapi tak apalah. Malu kita kalau tak datang. Sudah 2-3 pesta kita selalu datang bapak tu, ibu tu sekali. Kita pula kalau tak datang, malu. Ini dia sifat malu. Jadi sifat malu dimiliki oleh Nabi Syuaib, yaitu balasan baik Nabi Syuaib itu adalah berupa menenangkan Nabi Musa alaihi salam. Tapi bukan hanya menenangkan, karena Nabi Syuaib mempersilahkan Nabi Musa untuk berdiam di rumahnya. Berdiam di rumahnya tentu diberi makan, diberi minum, tempat tinggal, makan setiap hari begitu. Malu kalau tidak bekerja. Ada orang datang ke rumah kita, dah 5 hari di rumah kita diam saja, tak ada buat apa-apa. Tak tahu malu, tak ada mau bantu-bantu. Mestinya dia cuci piring lah umpamanya, nyapu lantai lah, bersih-bersih. Ini tidak, duduk saja macam di hotel. Ini tamu yang tak tahu. Ini cerita kita ya. Ada orang seperti ini nih. Banyak sekali. Nah, Nabi Syuaib alaihi salam bekerja. Tetapi Nabi Musa alaihi salam bekerja, tapi Nabi Syuaib pula, kalau begini terus ini tak ada penyelesaian ini. Akhirnya Nabi Syuaib menawarkan salah seorang dari anak perempuannya itu untuk Nabi Musa. Wahai Musa, ini ada anak perempuanku ini, salah satu pilih. Nabi Musa pula berkenan, anak Nabi pastilah yang diinginkan. Tapi tak ada modal. Karena lari kan dari Mesir, tak ada bawa apa-apa. Pajero tak punya, Avanza tak punya. Mau menikahi anak orang pula macam mana? Apa yang mereka sepakati berdua? Ini sifat malu. Yang satu punya sifat malu, yang satu punya sifat malu. Ini yang Rasulullah sebut al-haya la ya'ti illa bi khair. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali yang baik-baik. Dari Nabi Syuaib yang baik-baik. Dari Nabi Musa yang baik-baik. Karena sifat malu itu berkenanlah Nabi Syuaib untuk anaknya. Anaknya pula punya sifat malu. Rupanya Allah pasangkan suami pemalu dengan istri pemalu pula. Lahir anak-anak pemalu. Tapi pemalu tidak menghalang untuk melakukan kebaikan. Itu kunci itu. Ustaz, pengajian lah Ustaz di masjid kami, malu saya. Banyak ibu-ibu di situ. Malu. Tak jadi kebaikan. Maka kita mesti tempatkan
sifat malu pada tempatnya supaya tidak mendatangkan keburukan. Maka Nabi Syuaib menawarkan anaknya, Nabi Musa lagi menawarkan anaknya. Macam mana ini? Maharnya bagaimana? Tak punya apa-apa. Akhirnya bersepakat, yaitu, baik wahai Nabi Syuaib, saya bersedia, tetapi maharnya adalah saya bekerja untuk keluarga ini selama 8 tahun. 8 tahun bekerja dengan mertua, 8 tahun jaga kedainya di jalan Nangka sana. 8 tahun tak bayar upah, tak apalah, anaknya sudah bersama dengan kita. Tapi Nabi Musa ini karena pemalunya sepakat itu 8 tahun. Tapi Nabi Musa bekerja berapa lama? 10 ditambahkan 2. Itu orang yang punya sifat malu itu. Kebaikan, mendatangkan kebaikan. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Itu Nabi Musa alaihi salam. Sebelumnya tadi Nabi apa tadi? Yang di dalam surga tadi? Nabi Adam alaihi salam. Nah, sekarang ini kita punya sifat malu atau enggak? Sebelum kepada Nabi Yusuf itu juga punya sifat malu. Sekarang kita ini punya sifat malu? Punya. Apa buktinya? Yang penting dulu, yang pokok. Apa? Yang memberi hidup kita ini, sehingga kita bisa bernafas dengan mudah, badan kita sehat, kesehatan Allah yang beri. Makanan minuman Allah yang beri. Pakaian Allah yang beri. Rumah kediaman Allah yang beri. Ilmu pengetahuan Allah yang beri. Iman Allah yang beri. Pasangan hidup Allah yang beri. Anak cucu semua Allah yang beri. Ketika Allah meminta kita untuk beribadah kepadanya, ada beribadah kepadanya? Tak ada. Tak tahu. Semua Allah yang beri. Yang kita punya itu semua Allah yang beri. Kemudian ketika Allah meminta kita hanya untuk salat 5 waktu, tak mau. Memang tak tahu malu. Karena orang yang malu itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa, bagaimana kamu ini? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah? Bagaimana kamu melupakan Allah? Dulu kamu mati, Allah yang hidupkan kamu. Nah, dulu kan kita 4 bulan pertama kan mati kita, tak ada bergerak. Allah yang meniupkan roh ke dalam tubuh kita itu bergerak. Kemudian Allah berikan rezeki melalui ibu kita. Kemudian Allah mudahkan jalan keluar. Allah beri makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sampailah seperti sekarang. Allah yang beri semua yang kita terima itu. Kemudian Allah minta kita beriman kepadanya. Tak mau beriman. Berarti orang yang tak beriman, yang kafir ini adalah orang yang sambung aja, sambung. Orang yang ini mengaji ini mesti macam ini nih. Kalau tidak juga masuk lagi dah seperti ini mengaji. Itu memang tak tahu malu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma tumitukum tsumma ilaihi turja'un tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ini diulang sekali lagi di surah yang lain. Di surah yang lain Allah menyebut wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Dan bagaimana kamu kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini kan pedoman.
Mestinya pedoman yang dibacakan ini diikuti, tapi tidak mau mengikuti pedoman. Ini orang yang tak tahu malu. Wa fikum Rasulullah, dan di antara kamu ada Rasulullah. Wa fikum Rasuluh, ada Rasulullah yang dijadikan contoh, tapi tidak mau mencontohi Rasul. Maka orang yang tidak menjalankan perintah Allah, tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak mencontoh Rasulullah, adalah orang yang tak tahu malu. Al-haya, hadis Nabi, minal iman. Malu itu dari iman. Jadi kalau orang tidak beriman tak tahu malu. Al-haya minal iman wal imanu fil jannah, dan iman itu tempatnya di surga. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada sedikit lagi, mungkin akan kita sambung nanti selepas salat Isya berjamaah. Masih mau bertahan? Kalau tidak kita tutup sampai di sini aja. Mau? Baik. Masih ada lagi cerita satu lagi tentang Nabi Yusuf yang juga memiliki sifat pemalu. Sifat pemalunya itulah yang menghalangnya dari melakukan kemaksiatan. Padahal sebenarnya peluang sudah ada di hadapan, tapi karena sifat pemalunya, akhirnya Nabi Syuaib tidak mau melakukan perbuatan yang buruk dan tercela. Karena malu kalau nanti Nabi Yusuf didapati telah melakukan perbuatan yang tercela, maka macam mana nanti akan berhadapan dengan raja. Malu. Seperti apa kisah Nabi Yusuf ini? Tunggulah selepas salat Isya nanti, InsyaAllah, supaya kita dapat pelajaran yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita